Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Brian Kauro, dan di saat ini saya akan memaparkan suatu kisah mengenai kelahiran gereja. Kisah ini saya kutip dari Bible for Children yang memproduksi cerita ini. Langsung saja di saat ini mari kita dengar dan simak bersama-sama. Nah, kisah kelahiran gereja ini merupakan suatu cerita dari Alkitab Firman Tuhan yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 1 hingga 4, Yohanes 15, dan Yoel 2. Kisah ini bermula saat Yesus mati, di mana pengikut-pengikutnya ketakutan dan mereka menyembunyikan diri. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus hidup. Tetapi Yesus berencana untuk meninggalkan mereka untuk pergi ke surga, di mana Dia selalu tinggal bersama Tuhan, yaitu Bapanya. Namun, sebelum Dia pergi, Yesus berjanji kepada para pengikutnya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus dari Allah untuk menjadi penghibur dan penolong bagi mereka. Yesus pernah berjanji dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-26 bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Nah, waktunya sudah dekat. Beberapa hari sesudah Yesus pergi, Allah Roh Kudus datang. Peristiwa ini kita kenal dengan Hari Pentakosta. Dan terjadilah sekitar 120 pengikut Yesus sedang berdoa bersama dalam sebuah rumah. Tiba-tiba, rumah itu dipenuhi dengan suara tiupan angin keras. Lidah-lidah api hinggap atas masing-masing orang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti yang dijanjikan Yesus. Sementara itu, di luar jalan, murid-murid Yesus berbicara dalam bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Pada saat itu, ada orang-orang asing yang berkunjung, dan mereka mendengar murid-murid itu berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam berbagai-bagai bahasa. Pengunjung-pengunjung itu merasa heran dengan reaksi yang berbeda-beda. Apakah artinya ini? Mereka bertanya. Mereka mabuk oleh anggur. Orang-orang lain menyindir. Tetapi Petrus menjawab, orang-orang ini tidak mabuk. Itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Petrus kemudian mengingatkan mereka akan berkat dan pertolongan itu. Kemudian Petrus pun berkata kepada orang-orang itu bahwa mereka harus bertobat dari dosa mereka dan dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus menjawab. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus, sekitar 3.000 orang menaatinya. Mereka bergabung dengan murid-muridnya sebagai pemuji Yesus sambil memuliakan Allah. Seiring berjalannya waktu, tiap-tiap hari jumlah mereka bertambah dan gereja dimulai pada hari di mana Roh Kudus turun. Roh Kudus membawa kuasanya ke dalam hidup umat Tuhan. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke dalam bait Allah, dan saat itu mendekati waktu sembahyang. Mereka berjumpa dengan seorang lumpuh yang duduk di dekat pintu gerbang luar. Dia meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Kemudian Petrus pun menjawab, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kemudian dia memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Jadi orang lumpuh itu melompat, berdiri dan berjalan masuk bersama mereka. Berjalan, melompat, dan memuji Tuhan. Orang banyak berkumpul bersama. Mereka kagum dengan mujizat itu.
Kemudian Petrus pun berkata kepada mereka, "Itu adalah kuasa Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Tuhanlah yang menyembuhkan orang lumpuh itu." Kemudian setelah itu, saat Petrus mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus bangkit, pemimpin Bait Allah sangat marah dan dia pun menangkap Petrus dan Yohanes dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Bagaimanapun, sekitar 5.000 orang percaya kepada Yesus karena pemberitaan mereka. Hari berikutnya, Petrus dan Yohanes berdiri di depan penguasa Bait Allah. Mereka pun mulai diperiksa dengan pertanyaan, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu?" Penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjawab dengan berani, "Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang-orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Tanpa ragu dan gentar, Petrus melanjutkan, "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Mendengar hal itu, karena tidak ingin orang-orang percaya kepada Yesus, pemimpin-pemimpin melarang dengan keras kepada Petrus dan Yohanes. Kata mereka, "Mulai sekarang jangan kamu berbicara kepada siapapun dalam nama Yesus." Petrus pernah merasa takut untuk berdiri dan berbicara bagi Yesus. Tapi itu terjadi sebelum Roh Kudus datang. Sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya takut. Kemudian Petrus dan Yohanes menjawab, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar. Di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Sesudah mengancam dengan keras, pemimpin-pemimpin itu melepaskan Petrus dan Yohanes. Pelayan-pelayan Tuhan yang berani itu berkata kepada teman-temannya bahwa segala sesuatu yang terjadi pada mereka di penjara dan pengadilan. Kemudian, mereka mengadakan satu pertemuan doa dan pujian yang besar sambil memuji nama Tuhan. Dan lagi, Roh Kudus memenuhi umatnya dengan kuasa, dan gereja kecil semakin tumbuh dan tumbuh. Demikianlah cerita dan kisah dari kelahiran gereja ini. Semoga melalui kisah ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.